Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam tatap muka walaupun masih dalam keadaan via online. Ya, selamat pagi untuk anak-anakku semua, siswa didik Bapak di kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, khususnya di jurusan OTKP dan juga BDP. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjelang akhir semester, dan mudah-mudahan di bulan Januari nanti kita dapat bertatap muka secara langsung di kelas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak akan pernah lupa Bapak kita sama-sama sampaikan kepada kehariban baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil qiyamah, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, anak-anakku semua dari kelas 11 OTKP dan juga BDP, pada pertemuan hari ini karena menjelang akhir semester yang akan diadakan tanggal 30 November mendatang, tinggal beberapa minggu lagi ya, seminggu atau 2 minggu ke depan. Maka dari itu pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi yang telah disampaikan minggu lalu, yaitu tentang teks ceramah, mengaplikasikan kebutuhan hidup melalui ceramah. Nah, karena materi ini sudah Bapak sampaikan kemarin, tetapi mungkin belum Bapak jelaskan. Ya, pada kesempatan pertemuan hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan. Kita akan habiskan materi untuk teks ceramah, yaitu untuk hari ini. Untuk hari ini Bapak akan menambahkan materinya mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Jadi silakan kalian simak dengan baik, diperhatikan agar kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan juga boleh dicatat sebagai poin-poin penting di buku catatan kalian ya. Lalu sebagai bahan pembelajaran nanti untuk pada saat menghadapi ujian akhir semester. Dan juga boleh kalian sambil buka bukunya ya, sambil buka bukunya dilihat melalui buku paket ataupun pegangan buku kalian mengenai teks ceramah. Ya baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih kira-kira ceramah itu. Pasti kalian tidak asing ya, pasti kalian tidak asing mendengarkan kata ceramah. Ya, sebentar. Nah, baik, ini Bapak akan sampaikan konsep dari pola pikirnya. Nah, pasti kita ketika melihat atau mempelajari sebuah teks, pasti kita akan berpikir, ada polanya di dalam kepala kita. Nah, kira-kira apa sih ceramah itu? Nah, bisa dilihat gambar di sini ya. Pastinya ceramah itu menyampaikan suatu ilmu, suatu pandangan terhadap jamaah. Nah, ceramah ini dikategorikan khusus ke dalam kegiatan keagamaan, gitu ya. Kegiatan keagamaan. Mungkin bahasanya banyak yang berbeda-beda. Kalau mungkin di dalam agama Islam itu
mungkin yang kalian dengar itu bisa ceramah, bisa tausiah, ya, atau mungkin apa ya, mau itu kalau bahasa Arabnya itu mau itu hasanah, ya, mau itu hasanah. Jadi penyampaian-penyampaian yang terdapat sebuah ilmu di dalamnya yang harus dipahami oleh para jamaah. Nah, jadi konsep pola pikirnya itu menyampaikan sebuah informasi yang didasari atau disumberi, ya. Jadi ada sumbernya, ada dasarnya untuk menyampaikan sebuah informasi yang berilmu. Nah, jadi entah itu sumbernya itu pasti kalau dalam ceramah pasti dari Al-Quran, dari hadis, dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan dari riwayat-riwayat lain, penulis-penulis kitab, ya, para tabi'in, ulama-ulama terdahulu yang akan disampaikan kembali agar masyarakat mengetahui hal-hal yang batil dan juga hal-hal yang hak maupun yang batil. Nah, ini konsep pola pikirnya yang harus kalian pahami, ya. Berikutnya, nah di sini Bapak akan menjelaskan, ya, mengenai definisi, ciri-ciri media dan metode. Nanti akan Bapak tambahkan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Yuk kita pahami bersama dan kita sama-sama berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan, ridho dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak persilakan, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya baik, kalian persiapkan dulu, ya. Persiapkan diri kita, hati kita, mudah-mudahan pembelajaran online hari ini bisa kalian pahami. Nah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ini definisi dari teks ceramah. Ya, bisa kalian lihat, ya, di slide, di layar slide kalian. Tausiah atau sering juga disebut dengan tausiah adalah istilah umum di kalangan umat Islam yang merujuk kepada kegiatan syiar agama atau dakwah yang disampaikan secara tidak resmi atau informal. Berbeda dengan tabligh, ceramah, orasi, dan khotbah yang lebih berkonotasi kepada pidato serius yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu jamaah. Secara praktis, tausiah juga berarti ceramah keagamaan yang berisi pesan-pesan dalam hal kebenaran dan kesabaran, merujuk pada Al-Quran surah Al-Asr ayat 3, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yang artinya dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Tausiah juga disebut dimaknai sebagai wasiat atau pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia. Dapat pula juga berisi penyerahan atau pembagian barang-barang dari hak ahli waris. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum, mencakup dalam semua bidang, dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Nah, jadi ceramah ini kegiatan yang formal. Kenapa berkegiatan yang formal dan resmi? Karena terdapat prosedurnya. Jadi nanti di strukturnya itu ada pembuka, ada isi, dan juga penutup. Nah, ketika kegiatan yang ada prosedurnya itu dinamakan kegiatan resmi. Nah, kalau dakwah itu yang disampaikan tidak resmi. Nah, kalau dakwah itu maknanya luas, ya. Misalkan kalau berdakwah, kita lagi berbincang dengan teman, ya. Misalkan teman melakukan kesalahan, ya, lalu kita ingatkan. Nah, itu namanya kita dakwah. Jadi prosedurnya tidak terlalu merinci, hanya cukup disampaikan saja kepada teman-teman kita yang berbuat salah, atau mungkin kita ketika ada tetangga di rumah, atau mungkin ada orang-orang yang melakukan kesalahan, kita ingatkan, ya, kita beritahu
bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, itu namanya dakwah. Jadi sifatnya informal ya. Jadi tidak resmi. Tetapi kalau ceramah ya seperti ini, ada ceramah, ada orasi dan juga khutbah, ini dia bersifat resmi karena dihadiri oleh banyak orang, tentunya banyak jamaah yang mendengarkan ya. Lalu biasanya kalau ceramah itu ada prosedurnya ya, misalkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pasti ada prosedurnya sebelum ceramah, membaca sholawat, lalu mendengarkan kisah sirah nabawiyah, perjalanan kisah hidup dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ada sambutan-sambutan ya, lalu ada apa ya, sambutan-sambutan, ada pembacaan ayat suci Al-Quran biasanya, dan juga ditutup dengan tausiah atau ceramah di akhir kegiatan acara tersebut. Nah, jadi ada prosedurnya, step one step ya, jadi ada prosedurnya, itu dinamakan ceramah yang bersifat resmi atau formal. Nah, itu ya dari definisi ceramah. Jadi bisa kalian lihat di sini ada pemahamannya ya. Jadi yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya yang disampaikan oleh pakar dalam bidangnya. Nah, jadi masing-masing pakar harus menyampaikan, misalkan ada ceramah tentang fikih, tentang akhlak, tentang akidah ya. Itu jadi harus disampaikan secara fasih. Nah, itu definisi dari teks ceramah. Nah, jadi kalian pahami lagi, kalian baca dengan baik agar kalian mengerti dulu nih, memahami apa sih ceramah itu ya. Oke, baik, yang berikutnya. Nah, jadi ada ciri-cirinya untuk mengenal sebuah teks ceramah, entah itu tidak hanya ceramah, teks apapun itu pasti ada ciri-cirinya. Nah, di sini ada 6 yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau informasi untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Jadi ada ilmunya yang disampaikan ya. Lalu yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Nah, jadi nggak boleh sembarangan orang-orang awam. Ya, misalkan kita nggak ngerti apa-apa lalu kita latihan ceramah nih. Boleh latihan ceramah, tetapi harus didasari dengan sumbernya. Kita membawa sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, dari sunnah ya, dari pendapat-pendapat para ulama yang menulis di banyak kitab misalnya. Nah, jadi harus membawa sumber paling tidak ya, tetapi lebih bagus kita sudah ahli dalam bidangnya ya. Terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Jadi kita mengajak, tujuan ceramah itu mengajak, memengaruhi dalam hal-hal yang baik ya, hal-hal yang kebaikan. Misalkan kita ceramah mengenai tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita mengenalkan sosok Nabi Muhammad kepada para jamaah. Kita mengajak rasa cinta kita ya, rasa cinta kita, menumbuhkan rasa cinta kita, mahabbah kita, agar kita dapat mengenal sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa yang disampaikan itu harus memengaruhi ya, mengajak dalam hal yang kebaikan atau bersifat persuasi. Nah, lalu yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik. Nah, jadi ada yang tadi Bapak bilang, ada sumbernya. Misalkan kamu ingin mengenalkan atau menjelaskan manfaat dari sholawat, kamu ambil ayat-ayat dari Al-Quran atau dari hadis atau dari sunnah ya, dari pendapat-pendapat para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat di malam Jumat dan juga di hari Jumat, di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Kamu jelaskan serinci mungkin, asal kan ada sumbernya. Harus ada sumber yang menguatkan pembicaraan kamu atau sebuah argumentasi ya. Lalu yang berikutnya, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Nah, fakta dan datanya itu apa? Berupa ayat suci Al-Quran, berupa ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, itu merupakan datanya ya. Jadi kamu tidak asal bicara. Lalu yang terakhir,
terakhir, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring. Nah, jadi ada yang mendengarkan, minimal ada komunikasi responsif dua arah. Ya, misalkan kalau ceramah dalam sholat Jumat, kalau sholat Jumat itu tidak merespon, ya, itu berarti dia satu arah, tetapi harus diterima oleh setiap masing-masing jamaah. Ya, itu misalkan contohnya ceramah Jumat itu sifatnya satu arah karena tidak ada respon yang dijawab oleh para jamaah. Nah, kalau yang berupa dialog bagaimana? Kalau yang berupa dialog itu kajian-kajian. Ya, misalkan ada kajiannya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat, ya, kalian dipersilakan tanya jawab. Nah, itu jadi ada responsifnya, jadi ceramahnya yang respon, ya, ada dialog, ada tanya jawab. Nah, kalau yang komentar berarti kamu mendengarkan secara live, mungkin secara streaming ataupun secara melalui Google Meet atau melalui Zoom, itu merupakan kolom komentar. Jadi tanya jawabnya melalui daring, melalui live streaming. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri teks ceramah kalian baca lagi secara keseluruhan agar kalian dapat memahami satu persatu dari ciri-ciri teks ceramah. Oke, baik, yang berikutnya. Nah, media penyampaiannya itu banyak banget. Jadi kalau sekarang itu zamannya sudah canggih, ya. Pasti media-media penyampaiannya itu banyak. Salah satunya di sini ada televisi, ada radio, ada handphone, ada internet. Nah, kalau di televisi mungkin dalam sebuah acara-acara, ya, misalkan Damai Indonesiaku, ya, salah satunya. Nah, jadi dia tujuannya sama, tujuannya untuk berdakwah, menyampaikan hal-hal yang benar, dan juga mengajak umat untuk melakukan perubahan. Apalagi di musim-musim seperti ini, ya, banyak kejahatan yang merajalela dengan turunnya ekonomi kita gara-gara pandemi. Ya, pasti suguhan-suguhan ceramah itu harus disampaikan agar hati kita lunak, gitu ya. Nah, jadi ada radio juga, namanya tanya jawab, ceramah yang menggunakan metode tanya jawab. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan sebuah suara. Nah, biasanya disampaikan tuh ada link nomor telepon, atau mungkin ada nomor telepon yang ingin dihubungi untuk pertanyaan jawab, atau mungkin mengirim ke email atau mengirim ke redaksinya melalui radio. Jadi ini berupa tanya jawab, ya, kebanyakan kalau misalkan ceramah yang disampaikan melalui media radio. Nah, lalu ada handphone. Nah, handphone dan internet ini setara, ya. Nah, jadi misalkan apalagi di internet banyak, ya, medianya di YouTube, ya, salah satunya, lalu di Instagram, ya, lalu mungkin di media-media sosial yang lainnya. Jadi tapi Bapak sampaikan di sini kalian harus hati-hati, ya. Ketika kalian mendengarkan ceramah melalui handphone atau internet, kalian harus hati-hati. Kalian harus lihat siapa yang berbicara. Jadi asal jangan diterima aja tuh. Boleh kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan, tapi kita lihat siapa pembicaranya. Kalau pembicaranya misalkan yang berjenggot panjang, ya, lalu yang ada dahinya hitam, itu tidak boleh, ya, Bapak sampaikan. Kenapa? Karena dia fahamnya berbeda. Jadi apa yang disampaikan itu tidak benar. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Jadi kalau menerima sebuah informasi, sebuah ilmu, jadi harus ditelaah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ditabayun. Ya, jadi harus ditelaah terlebih dahulu. Ya, jadi nggak boleh diterima matang-matang, itu nggak boleh. Jadi harus ditelaah dulu. Kalian harus cari, misalkan pokoknya harus kalian kaji dan harus kalian analisis kan. Jadi tidak boleh ditelan matang-matang. Karena kenapa? Itu juga bisa salah informasinya. Jadi hati-hati ketika kalian mendengarkan sebuah teks ceramah melalui handphone dan juga internet. Yang paling baik, yang paling afdol ketika kalian mendengarkan sebuah teks ceramah, kalian harus datang secara langsung ke majelis
ta'lim, itu yang paling baik. Karena kenapa? Ada bukti kecintaan kita untuk mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Apa buktinya? Kita melangkahkan kaki kita. Kita melangkahkan kaki kita menempuh jarak itu untuk mendengarkan ceramah dari seorang ulama besar misalkan. Itu yang paling baik ya. Ini merupakan media-media penyampaian dalam teks ceramah. Nah, jadi ada metode jadi kalau tadi medianya, sekarang metode itu ada caranya ya. Ada metode penyampaian. Nah, ini menurut Armai Arif, Bapak ambil di tahun 2002 di bukunya halaman 135 sampai 136. Nah, beliau menyampaikan sebuah informasi dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau halayak ramai. Pengertian ini mengarahkan bahwa metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan. Lisan dijadikan sebagai alat utama dalam menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan sebuah materi pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan naskah. Metode ini dilakukan dengan cara penyampaian ceramah membaca naskah atau teks ceramah yang telah dipersiapkan. Metode ini sangat cocok digunakan bagi yang tidak pandai berbicara di mimbar tanpa teks. Namun, ada sisi kekurangannya. Metode ini akan membuat perhatian khalayak akan berkurang karena penyampaian pidato atau penyampaian ceramah yang menggunakan metode ini akan terlihat seperti orang yang kaku dan terlalu sering memandangi teks pidato dibanding khalayak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyampai ceramah harus melihat ke arah khalayak di sela-sela pembacaan teks pidato. Nah, jadi metode penyampaian teks ceramah ada dua ya. Yang pertama secara lisan dan yang kedua secara naskah, ada teksnya. Yang mana Pak yang paling baik? Tentunya yang paling atas, secara lisan. Kalau memang misalkan kalian tidak mampu menghafal, kalian bisa melakukan improvisasi ya. Tetapi tidak boleh keluar dari jalur informasi yang kalian sampaikan. Tetap fokus terhadap apa yang kalian bicarakan, tema apa yang kalian bicarakan. Nah, lalu kalau naskah yang kedua, metode naskah atau teks ini mungkin sebagai metode latihan bagi kalian mungkin yang masih canggung berbicara di depan umum atau yang ingin mau belajar. Kalian boleh menggunakan metode ini. Jadi menggunakan teks, menggunakan naskah. Tetapi memang ada sisi kekurangannya. Kekurangannya apa Pak? Ini ya, kalian pasti akan fokus terhadap teks sehingga perhatian kepada jamaah itu akan berkurang. Tekniknya seperti apa Pak? Tekniknya kalian baca per kalimat, misalkan 1-2 kalimat, lalu kalian bacakan, lalu kalian komentari, kalian tanggapi. Nah, jadi seperti ada variasi ketika kalian menggunakan metode naskah atau menggunakan teks. Nah, jadi ada dua ya metodenya. Pertama metode secara lisan, dan yang kedua metodenya menggunakan naskah atau teks. Oke, baik, yang berikutnya. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatannya. Pasti kalian gak asing lagi ya, contoh-contoh kegiatan yang di dalamnya ada kegiatan tausiah atau ceramahnya. Nah, ini yang pertama, tablik akbar ya, entah itu peringatan Maulid Nabi Muhammad, lalu misalkan malam nuzulul Quran pada saat bulan suci Ramadan, lalu misalkan 1 Muharram ya, tahun baru Islam, lalu malam nisfu Sya'ban ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan hari raya ya yang mengundang banyak jamaah dalam satu tempat yang luas, tablik akbar. Nah, lalu yang kedua ada majelis taklim. Nah, kalau majelis taklim ini lingkupnya kecil ya. Lingkupnya kecil, tidak terlalu ramai, tidak terlalu besar. Misalkan kalau tadi tablik akbar itu tempatnya yang luas, entah itu di Monas misalkan, atau mungkin di lapangan-lapangan yang luas. Lalu yang kedua itu ada majelis taklim. Nah, majelis taklim ini lingkupnya misalkan di masjid atau mungkin di musola ya. Yang lingkup-lingkupnya yang tidak terlalu besar. Lalu yang berikutnya ada
sholat Jumat atau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya. Jadi menggunakan ceramah. Ini contoh salah satu ya, ketiga contoh yang menggunakan teks ceramah di dalamnya. Nah, lalu yang berikut, ini struktur ya. Nah, ini struktur teks ceramah. Jadi ada tahapan proses dan tahapan prosedurnya ketika kalian ingin membuat teks ceramah dan berlatih berceramah. Nah, misalkan yang pertama ada pembukanya ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka ini biasanya kalau ceramah berbeda dengan pidato. Pertamanya salam, keduanya langsung ucapan rasa syukur, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Itu ceramah. Tapi kalau pidato dibalik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat kepada Bapak pimpinan yayasan misalkan. Nah, itu namanya pidato. Jadi hanya dibalik konsepnya ya, susunannya hanya dibalik. Kalau ceramah kita lebih kita mendahulukan doa-doa, ucapan-ucapan yang baik untuk kepada para jamaah. Nah, itu pembukanya ya. Lalu misalkan setelah kita membuka dengan doa-doa, lalu kita menyambut, misalkan yang sama-sama kami hormati kepada Al-Ustadz, kepada Al-Habib gitu misalkan ya, kepada Kiai, itu boleh ya. Jadi urutannya salam, ucapan doa-doa, baru sapaan untuk jamaah, untuk guru-guru besar yang ada di sana. Nah, kalau bagian isi itu sudah bagian isi yang kalian sampaikan. Diawali dengan apa? Isi itu diawali dengan misalkan kalian bacakan sebuah ayat suci Al-Quran, atau misalkan kalian bawakan satu hadis mengenai keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi isi itu dimulai ketika kalian membacakan hadisnya atau ayat Qurannya. Nah, begitu ya. Nah, lalu sampai pada penutup atau kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan. Nah, jadi kesimpulan itu kalian mengulangi dalam bentuk satu paragraf ya. Mengulangi dalam bentuk satu paragraf agar mengingatkan kembali dan ditutup dengan doa pastinya ya. Agar kalian, nah di penutup ini kalian mengajak para jamaah ya, biasanya mengajak untuk mari tingkatkan ketakwaan kita misalkan, lalu memperbaiki diri ya, lalu terus mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu sebuah penutup yang berarti kesimpulan. Nah, ini merupakan struktur ya, secara berurut, pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, ini ada pembahasannya, bisa kalian lihat ya. Disebut juga pendahuluan atau tesis. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicaraan tentang topik yang akan dibahas. Ya, bisa kalian baca. Nah, lalu isi adalah bagian isi berisi ide pokok yang disertai argumen yang meyakinkan. Pada bagian isi ditemukan pendapat-pendapat. Nah, jadi di bagian isi itu ide pokok argumennya itu dalil dari Al-Quran, dari hadis. Nah, lalu kamu kemukakan dengan pendapat-pendapat yang ada, misalkan dari pendapat para ulama ya, pendapat para ulama, para kiai dalam kitabnya misalkan. Nah, itu kamu kemukakan lagi. Tapi ingat ya, harus bersifat fakta, tidak boleh dibuat-buat. Jadi tidak ada unsur kebohongan di dalam ketika kalian menyampaikan sebuah ceramah ini. Nah, yang terakhir, penutup merupakan penegasan kembali atau simpulan yang dirangkum dalam bahasa kalian sendiri dan juga ditutup dengan sebuah doa. Nah, ini pembahasan bisa kalian lihat lagi, kalian analisis lagi, kalian baca lagi perlahan ya. Oke, baik, yang berikutnya ini yang terakhir, kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ada 5. Yang pertama ada menggunakan kata ganti orang, istilah, menggunakan sebab akibat atau kata hubungan, menggunakan kata kerja, menggunakan kata persuasif. Nah, yang pertama ini kata ganti orang. Misalkan hadisnya siapa yang diriwayatkan diganti oleh beliau ya.
kalau dia itu bahasanya formal, tetapi untuk pengucapan kepada guru besar itu harus kata beliau. Ya, kalau misalkan dia itu untuk sesama. Ya, tapi kalau kita ingin mengucapkan lebih tua daripada kita, itu beliau. Ya, jadi ada kesetaraan bahasa untuk mengganti kata orang, ya, atau kata-kata tokoh yang ada dalam sebuah teks ceramah itu. Nah, lalu yang kedua ada istilah kata. Nah, istilah kata ini misalkan ada perumpamaan-perumpamaan, ya, ada perumpamaan-perumpamaan. Misalkan ada bahasa Arab, ya, ada bahasa Arab. Lalu misalkan istilah-istilah bahasa Arab yang kamu harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, misalkan Humairah, ya. Kalian menceritakan tentang romantisnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, ya. Beliau Nabi Muhammad selalu memanggil dengan sebutan ya Humairah, wahai yang bermuka merah. Nah, itu artinya. Jadi ada istilah-istilah kata yang harus kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Lalu ada hubungan sebab akibat. Nah, sebab akibat ini misalkan keutamaan bersolawat, sebabnya apa aja? Akibatnya apa? Kamu akan dicintai oleh Rasulullah. Misalkan sebab kamu membacakan 10 solawat, membacakan 1 kali solawat kepada Rasulullah, akibatnya apa? Allah memberikan 10 rahmat kebaikan kepada kamu. Nah, jadi ada kata hubungannya, ada sebab akibatnya dalam setiap ceramah yang kalian sampaikan. Lalu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja ini ada kata kerja yang misalkan berhijrah. Ya, berhijrah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan. Jadi ada kata kerja mental kita. Jadi mental kita harus bekerja. Oh, berarti kita harus tingkatkan ketakwaan kita. Dengan cara apa? Berusaha. Terus berusaha memperbaiki diri. Itu ya. Itu menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir menggunakan kata persuasif, yang tadi mengajak, sebuah ajakan agar agar jamaah, para pendengar yang kita ceramahi itu dapat berubah. Meskipun tidak 100% bisa berubah langsung, tetapi ada proses yang dia ingat ketika kita menyampaikan misalkan tentang keutamaan bersolawat. Ya, jadi kita berusaha mempengaruhi bahwa nggak akan rugi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Misalkan seperti itu contohnya. Ya, jadi kita harus memengaruhi, mengajak, dan juga meyakinkan kepada para jamaah itu menggunakan kata persuasif. Yang berikutnya habis ya. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini mengenai teks ceramah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan baik, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi dipelajari lagi dari slide pertama sampai slide terakhir, karena nanti akan ada tugas yang akan Bapak kirim melalui ketua kelas kalian masing-masing. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan kalian tetap jaga kesehatan. Insya Allah di minggu depan kita sudah masuk bab berikutnya. Hanya 2 pertemuan sampai kalian menghadapi di tanggal 30 ujian akhir semester. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak pribadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di minggu depan, dan tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh kalian, jaga pola makan kalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kita bertemu di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi